Shalom, selamat siang. Kami kelompok 4 akan memulai video role play kami. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Febiola Chandra sebagai perawat 1, kemudian Juan Aristo sebagai perawat 2, kemudian Febri Laura sebagai pasien, Marcelina Gracia sebagai keluarga pasien, dan saya Kristalin Teofanya sebagai narator dan editor. Adapun skenario kami tentang seorang pasien yang di rumah sakit dirawat karena mencoba meminum racun anti serangga. Dengan kondisi pasien saat ini GCS-nya E4, M6, V5, kompos mentis. Kemudian pasien tampak menangis. Ia juga terus mengatakan kepada perawat bahwa ia ingin mati saja dan merasa sangat tidak berguna. Selamat menyaksikan. Permisi, selamat siang. Ya, siang Sus. Halo, perkenalkan saya Suster Feby dan juga ada Bruder Juan. Masih ingat? Ingat Sus. Ya, jadi Suster sama Bruder nanti yang akan membantu merawat Febri dari pukul 1 sampai pukul 8 malam nanti ya. Sebelumnya nih, Suster, kita akan melakukan ngobrol-ngobrol nih hari ini. Sebentar saja, kurang lebih 15-20 menit. Bisa untuk Febri dan juga adiknya? Boleh Sus. Oke. Apakah di sini, kalau misalnya kita ngobrol di sini saja, apakah sudah nyaman? Karena Suster lihat juga di sini sepertinya aman dan nyaman. Iya, boleh Sus di sini aja. Oke, kita mau mulai ngobrol-ngobrol ya. Kalau gitu dimulai dari Bruder John dulu ingin bertanya-tanya. Silakan, Bruder John. Terima kasih, Suster Febri. Selamat siang ya, Dek Febri. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Bruder Juan. Jadi sekarang saya akan bertanya ya kepada Dek Febri ya. Oke. Dek Febri, apa yang sedang dirasakan pada saat ini? Saya sebenarnya sedih banget sih saat ini lagi sedih banget saat ini dan makanya saya lagi kayak pengen sendiri atau kayak sedih gitu pokoknya. Oke, saat Dek Febri merasakan hal itu, apa yang Dek Febri ingin lakukan? Biasanya saya ini sih biasanya saya lebih banyak ke sendiri gitu, pengen sendiri gitu, dan saya jadi kayak inget-inget kesalahan-kesalahan atau kegagalan yang saya buat di hidup saya. Oke, hal apa yang buat Dek Febri merasa tertekan, merasa sedih hingga sampai saat ini? Maaf ya saya kalau bahas kayak gini jadi sedih. Saya merasa gagal dalam hidup saya karena saya sekarang sedang menjalani hubungan saya dengan pacar saya juga nggak baik. Saya baru ditinggal, terus orang tua saya juga terlalu banyak beban, jadi saya benar-benar merasa gagal dan sedih. Oke, Dek Febri berkata merasa gagal, merasa sedih, merasa perkuliahannya hancur dan juga ditinggal oleh orang terkasih. Oke, kami tidak bisa merasakan apa yang Dek Febri rasakan sekarang, tapi yang kami tahu ini adalah sesuatu hal yang berat. Ya, terima kasih Dek Febri sudah mau meluangkan apresiasinya. Oke, kalau boleh tanya selanjutnya, Dek Febri, apa hal yang terparah yang menurut Febri pernah lakukan melewati masa-masa kesedihan Dek Febri ini? Terparah, saya biasanya kalau sedih tuh kayak saya menyalahkan diri saya, terus saya kadang suka menyakiti diri saya juga. Kadang kalau saya udah mulai parah gitu, kadang tuh saya suka mau coba buat
itu kayak mengakhiri hidup saya aja pokoknya biar selesai semua masalah saya, semua dalam hidup saya. Oke, jadi Dea Febri pernah punya keinginan untuk melakukan eh, hal bunuh diri begitu ya. Tadi Dea Febri bilang ingin mengakhiri hidupnya. Kalau boleh tahu, Dea Febri dengan cara apa Dea Febri ingin melakukan bunuh diri itu? Saya udah pernah coba itu untuk coba minum cairan anti serangga gitu karena saya pikir kalau kayak gitu udah langsung selesai hidup saya, jadi semua masalah juga selesai. Dea Febri pernah mencoba untuk melakukan tindakan bunuh diri dengan cara minum air serangga, tetapi tidak sempat dilakukan ya. Oke. Iya, karena saya tuh mikir-mikir lagi gitu. Tapi memang ada niat kan, karena udah sempat saya pegang gitu. Oke, baik. Dek Febri tidak jadi melakukannya. Masih ada pemikiran positif yang Dek Febri buat ya. Hal itu baik sekali. Nggak semua orang bisa melalui hal-hal yang berat dalam hidupnya dengan masih berpikir positif. Ya, terima kasih ya, karena tidak mudah untuk meluapkan apa yang ada di dalam hati, apa yang ada dalam pikiran kita pada orang lain. Oke, kapan terakhir kali Dek Febri mau melakukan percobaan untuk meminum racun serangga itu? Baru dalam seminggu ini saya coba buat itu, tapi tadi saya udah bilang nggak jadi karena saya lebih banyak nangisnya terus sedihnya, jadi kayak saya udah siapin tapi nggak jadi karena saya masih mikir-mikir hal yang lain lagi yang harus saya perjuangkan juga. Oke, ya berarti dalam seminggu terakhir ini ya pernah melakukan percobaan seperti itu ya. Baik. Oke, pengkajian selanjutnya akan dilakukan oleh Suster Febia. Terima kasih ya, Dea. Oke, sebelumnya Suster mau tanya apakah Febri masih nyaman untuk ngobrol-ngobrolnya? Masih bisa dilanjutkan? Bisa sih, tapi paling sayanya suka sedih atau Oh iya nangis tidak gitu. apa-apa. Iya tidak apa-apa. Suster maklum, Suster ya. Selanjutnya Suster ingin tanya, kan De Febri ini merasa ada keputusasaan, merasa tidak berguna seperti itu ya. Nah, coba sekarang Suster mau tanya, coba apa hal-hal lain yang hal-hal positif lain yang ada dalam Dek Febri? Kelebihan Febri ini apa biasa yang Febri punya? Biasanya nyanyi sih sambil main-main musik gitu. Febri bisa bermain musik dan bernyanyi. Bisa. Wow, itu hal yang bagus. Iya, berarti itu juga bisa, itu biasa Febri lakukan ketika Febri sedang sedih. Ya, kadang saya lakuin hal itu dulu. Kalau saya udah benar-benar sedih banget, sampai saya mungkin udah kayak mikirin hal yang lain yang lebih parah, baru saya yang tadi saya udah ceritain yang cairan obat serangga itu. Oke, lalu Suster mau tanya lagi, bagaimana dengan hal-hal positif dari lingkungan Febri sendiri, misalnya dari sahabat, dari keluarga, ada? Coba ingat-ingat lagi. Saya cuma ini sih paling kalau dulu teman-teman saya suka ini juga kasih semangat gitu kalau saya udah kelihatan sedih karena kan saya orangnya kadang mengekspresikan juga kan kalau saya sedih gitu, ada adik saya juga kadang saya cerita sama adik saya juga. Oke, nah berarti lewat itu bisa juga Febri lakukan ketika Febri sedang sedih, Febri sedang merasa tidak berguna.
mencoba ingin bunuh diri, berarti Febri bisa melakukan hal-hal positif yang seperti tadi Febri bilang. Misalnya Febri suka bernyanyi, suka bermain musik gitu kan. Dialihkan rasa ingin bunuh dirinya, atau juga bisa bercerita dengan adiknya, dengan teman-teman sahabat dekat yang Febri juga percayai. Nah, suster juga eh, mengizinkan juga memperbolehkan juga kalau misalnya Febri ingin cerita sama suster atau sama bruder mengenai perasaannya Febri seperti itu ya. Terus diingat juga hal-hal positif yang Febri masih punya, orang-orang yang masih sayang sama Febri. Dari hal-hal yang buktinya Tuhan juga masih sayang sama Febri. Tidak jadi bunuh dirinya dibatalkan melalui minum obat serangga itu. Seperti itu. Nah, kurang lebih suster hanya ingin menanyakan hal itu bersama dengan bruder. Tapi suster juga ingin menambahkan untuk adiknya. Siapa nama adiknya? Oh, adik Grace ya. Ya, jadi suster mau ingetin juga buat adik Grace untuk selalu perhatikan kakaknya, lihatin kakaknya, kalau kakaknya sedih diajak ngobrol, ditemani kemanapun pergi, terus juga jangan ditinggalkan Febri sendirian. Febrinya juga kalau misalnya sedang merasa sendirian, boleh minta tolong oleh orang-orang sekitar, bisa juga panggil suster atau bruder untuk menemani, seperti itu. Lalu juga untuk adik Grace, untuk perhatikan juga lingkungan sekitarnya, kira-kira apakah ada benda-benda yang mungkin bisa melukai, benda-benda yang bisa menimbulkan resiko untuk menyakiti, baik dari Febri sendiri atau menyakiti orang lain, seperti itu. Jadi tetap dijagain ya kakaknya, sayangin, terus diperhatikan lah pokoknya, seperti itu. Apakah ada tambahan lagi dari Bruder Juan? Ya, tambahannya kepada keluarga ya, tadi sudah disebutkan untuk adik dari Febri untuk berperan ya sebagai orang yang terdekat dari Febri. Nah, peran kami di sini dapat memberikan support berupa um, uh, komunikasi yang baik, pendekatan-pendekatan yang dapat kamu lakukan, yang memberikan support mental juga kepada Dek Febri. Untuk selanjutnya tadi sudah dijelaskan untuk menjauhkan barang-barang yang dapat memicu terjadinya bunuh diri ya, benda tajam, contoh racun tikus dan yang lain-lain ya, hal-hal yang dapat mencetus ya. Untuk yang selanjutnya nanti bila terjadi hal seperti ini, Dek Grace dan juga keluarga dapat melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan terdekat, contohnya puskesmas atau rumah sakit apabila sudah terlanjur nantinya. Jika belum, diharapkan nanti keluarga dapat membantu Dek Febri untuk melakukan konsultasi secara rutin dan juga disiplin minum obat jika ada. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih Suster Febri. Oke, sekarang gimana Febri rasanya setelah ngobrol-ngobrol sedikit sebentar sama suster sama bruder? Saya makasih banget karena suster sama bruder mau dengerin cerita saya juga, jadi saya sedikit lebih lega. Oke, kalau gitu suster juga ikut senang kalau perasaan Febri lebih lega. Jadi kurang lebih itu dulu aja ngobrol-ngobrol kita hari ini, sampai situ aja. Suster sama bruder akan pergi untuk mengunjungi pasien-pasien lainnya. Nanti suster sama bruder juga akan datang lagi untuk mengecek kondisi Febri, atau mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi juga sama Febri ya. Kalau gitu, suster pamit, suster sama bruder permisi ya. Terima kasih suster dan bruder. Iya, mari Febri, mari Ade Grace. Terima kasih ya suster, bruder. Demikian video roleplay kami. Terima kasih telah menyaksikan.